Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Kali ini kita masih di awal-awal ya, tepatnya pada Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu. Langsung saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bilumihi wa barakatihi fid dharaini amin. Wa ammal akhbaru, adapun hadis, adapun dari sisi hadis ini dari sisi syawahid atau dalil tentang keistimewaan ilmu, fadilatul ilmi kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita sudah bahas tentang fadilatul ilmi, keutamaan ilmu pengetahuan, dan Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan sebelumnya tentang dalil keistimewaan ilmu dari sisi ayat. Nah sekarang kita akan membahas dalil keistimewaan ilmu pengetahuan dari sisi akhbar atau dari sisi hadis. Khair, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydahu." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala padanya suatu kebaikan, artinya yang Allah inginkan dia menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka Allah akan memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama. Wa yulhimhu rusydahu, dan Allah ilhamkan kepada dia pengetahuan yang benar, yang tepat tentang agama tersebut. Ar-Rasyid. Walaupun Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tekstual ya tidak disebutkan di sini satu kata tentang ilmu, tapi indikasi itu bisa terbaca dari kata yufaqihu fiddin. Allah memberikan pemahaman kepadanya di dalam agama. Nah, sedangkan pemahaman Bapak Ibu sekalian yang kita tahu itu pasti membutuhkan yang namanya ilmu, yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, otomatis Allah beri paham dia dalam agama, artinya Allah beri dia keilmuan dalam memahami agama. Nah, di sini poinnya sampai terakhir. Nah, jadi orang yang Allah berikan pemahaman atau keilmuan di dalam agama itu adalah orang yang Allah inginkan dia menjadi baik, kurang lebih seperti itu. Nah, yang jelas ini adalah keistimewaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama'u warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu itu atau para ulama adalah pewaris para nabi. Ini hadis yang biasa kita dengar. Wa ma'lumun, kata Imam Al-Ghazali, dan sudah diketahui, sudah maklum, annahu, bahwasanya la rutbata fawqan nubuwah, tidak ada martabat, tidak ada derajat yang melebihi derajat kenabian. Wala syarafa fawqa syarafil warasati litilkar rutbati, dan tidak ada pula kemuliaan yang melebihi kemuliaan pewaris martabat atau derajat tersebut. Nah, jika derajat kenabian, kata beliau, itu tidak ada lagi yang di atasnya, maka sudah pasti atau sudah tentu juga orang yang mewarisi derajat kenabian itu la syarafa fawqa syarafihi, tidak ada kemuliaan juga yang menandingi atau yang yang mengatasi atau yang mengalahkan kemuliaannya dia. Nah, siapa pewaris atau pengganti derajat kenabian itu? Nah, mereka adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardh, ya, meminta ampunkan kepada orang alim apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Nah, wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ardi bil istighfari lahu. Kata Imam Al-Ghazali, wa ayuman sibin, dan status mana, posisi yang mana yang melebihi atas posisi atau status orang yang sibuk para malaikat di langit dan di bumi meminta ampunkan dia. Nah,
Tidak ada lagi, kata Imam Al-Ghazali, suatu posisi, satu tahap yang mana kalau kita capai tahap tersebut atau posisi tersebut, maka para malaikat yang ada di langit dan di bumi itu meminta ampunkan kepada kita. Nah, dan posisi itu adalah posisi al-alim, orang yang berilmu. Nah, lagi-lagi keistimewaan ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal hikmata, sesungguhnya hikmah itu, hikmah ini biasa juga diartikan al-ilm, ilmu, tazidus syarifa syarafa, ya, menambahkan yang mulia kemuliaannya, orang yang mulia kemuliaannya, wa tarfa'ul mamluka hatta yudrika madarikal muluk, dan mengangkat budak sehingga ia mencapai apa yang dicapai oleh para raja. Jelas ini keistimewaan tentang ilmu pengetahuan atau hikmah dalam riwayat ini. Jadi serendah-rendah orang dalam tatanan sosial, dalam arti yang budak, itu bisa saja menjadi tinggi, bisa saja dia mencapai apa yang dicapai orang-orang di atas para raja dengan satu sebab, yaitu apa? Yaitu ilmu pengetahuan. Wa qad nabbaha bihadza ala samaratihi fid dunya, dan sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bihada akan ini, artinya akan hadisnya tadi, ala samratihi fid dunya, atas buahnya atau hasilnya di dunia. Maksud daripada Imam Al-Ghazali ini, baru buahnya di dunia atau hasilnya di dunia, orang yang punya ilmu pengetahuan itu sudah luar biasa seperti ini. Nah, apalagi di akhirat, kan kurang lebih seperti itu. Ya, wa ma'lumun, dan sudah diketahui, annal akhirata, bahwasanya akhirat itu khairun, itu yang lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, khair. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani, ada dua sesuatu, la yakunani fi munafikin, yang tidak akan ada pada seorang munafik. Ada dua sifat yang tidak akan pernah ada pada pribadi seorang munafik. Nah, apa dia? Husnu samtin, yaitu diam yang baik, wibawa yang baik, ciri khas yang baik, wa fiqhum fiddin, dan pemahaman di dalam agama. Jadi penekanan hadis ini tentang fadilatul ilmi di sini, wa fiqhum fiddin, dan pemahaman atau keilmuan di dalam agama. Ini jelas sekali indikasinya bahwa orang yang paham, orang yang berilmu dalam agama itu adalah orang yang terlepas dari kemunafikan, karena ini tidak akan pernah ada pada pribadi orang munafik. Wala tasyukkanna fil hadis, kata beliau, dan jangan kamu ragukan fil hadis, pada hadis ini, status hadis ini, linifaqi ba'di fuqaha'i zaman, karena munafiknya sebagian fuqaha, sebagian orang yang berilmu az-zaman, pada zaman ini, pada zaman beliau pada saat itu. Maksudnya apa? Andai kata di lapangan atau realitanya ternyata ada yang kita lihat, orang-orang yang berilmu, orang-orang fuqaha itu sikapnya tidak mencerminkan apa yang ia ketahui. Sikapnya, perangainya, tindakannya tidak mencerminkan pengetahuan dia, tidak mencerminkan keilmuan dia, atau bahasa kasarnya munafik lah, kurang lebih seperti itu. Maka itu jangan diambil sebagai alasan, landasan untuk kemudian mempermasalahkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Nah, tidak seperti itu. Nah, kenapa? Mana? Fa'innahu, karena sesungguhnya ia ma arada bihi al-fiqh alladhi dhonantuhu atau dhonantahu. Nah, sesungguhnya dia, sebagian fuqaha yang sikapnya itu tidak mencerminkan keilmuan dia, ma'aroda bihil fikha, dia tidak menginginkan fikih sebenarnya. Dia mempelajari ilmu fikih, tapi ilmu fikih yang bukan sebenar-benarnya fikih yang dimaksud, ya. Bukan itu yang namanya fikih, kurang lebih seperti itu. Alladzi dzanantu, yang menurut aku atau yang menurut kita lah, pandangan kita secara umum, bahwa orang berilmu itu harus wara, harus tawadu, harus dan lain sebagainya lah, sikap-sikap yang mencerminkan karakter seorang fuqaha atau seorang alim. Jadi tidak seperti itu, kata beliau. Wasayati maknal fikih, dan akan datang nanti pembahasan tentang makna atau arti fikih itu yang bagaimana sih? Fikih itu yang seperti apa sih, yang kalau kita pelajari dia maka kita layak disebut sebagai orang faqih, orang fuqaha, orang alim. Nah, itu akan ada pembahasan di dalam kitab Ihya ini.
Khair. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, Al-Imam Al-Ghazali ingin menyebutkan ya bahwa jika ada orang yang terkenal fuqaha tetapi sikapnya, perangainya, tindakannya, sifatnya dan lain sebagainya itu tidak seperti pengetahuan dia, tidak mencerminkan keilmuan dia, maka dia tidak layak disebut sebagai faqih. Kurang lebih seperti itu yang mau disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam komentarnya terhadap riwayat ini. Khair, wa adna darajatil faqih ay ya'lama annal akhirata khairum minad dunya. Nah, minimal derajatnya seorang faqih, ahli fikih atau orang yang paham dalam agama, ay ya'lama, dia harus tahu annal akhirah, bahwasanya akhirat itu khairum minad dunya, itu lebih baik daripada dunia. Itu minimal derajatnya. Derajat seorang alim, dia harus tahu, dia harus amalkan, dia harus fokus, dia harus sadar bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bahasa kasarnya Imam Al-Ghazali ingin mengatakan bahwa jika ada orang fuqaha, orang alim yang cenderung kepada keduniaan, maka dia bukan seorang faqih, bukan seorang alim. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Khair, wa hadhil ma'rifatu, dan ini pengetahuan tentang fikih yang sebenarnya ya, yang sebenarnya yang akan dia bahas nanti, atau pengetahuan minimal tentang bahwasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jika itu sodokot benar-benar itu ada pada diri seorang faqih, seorang yang berilmu, wa ghalabat alaihi, dan itu yang paling dominan di dirinya, dalam arti yang kemudian ilmu itu, pengetahuan yang mengatakan bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia, itu yang dominan di dirinya, dalam arti yang kemudian mempengaruhi sikap dia untuk bertindak kepada hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Bari abiha, maka dia terlepas biha dengannya, minan nifaqi warriya, daripada kemunafikan dan daripada sifat ria. Tidak bisa dipungkiri juga Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya manusia pasti butuh yang namanya dunia. Siapapun dia, yang namanya orang alim pasti ada juga kaitannya dengan masalah keduniaan. Tapi itu bukan yang golabat, bukan golib di diri dia, bukan itu yang golib. Tapi yang golib, yang dominan di dirinya adalah fokus dia kepada akhirat. Nah, orang yang seperti ini, maka dia layak disebut dengan orang fuqaha. Oke, itu pun minimal ya. Akan datang nanti pembahasan itu ya. Nanti kita akan bahas panjang lebar tentang fikih itu yang bagaimana sih sebenarnya. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalun nasi al-mu'minul alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa'ah. Seafdal-afdal manusia adalah al-mu'minul alimu, orang yang beriman, yang berilmu, alladzi, yang mana in ihtija ilaihi nafa'ah, apabila dia dibutuhkan ilaihi kepadanya nafa'ah, maka dia bisa memberikan manfaat. Wa inistughni anhu, dan apabila dia dikayakan darinya, dalam arti yang ia tidak dibutuhkan, aghna nafsahu, maka itu tidak jadi masalah bagi diri dia. Orang yang apabila masyarakat atau rakyat membutuhkan dia bisa memberikan manfaat, dan jika orang atau masyarakat tidak butuh kepada dia, maka itu tidak jadi masalah bagi diri dia. Itu adalah karakter seorang yang beriman, yang berilmu. Dan dialah afdalun nasi dalam riwayat ini, sebaik-baik manusia. Jadi luar biasa sekali. Al-mu'minul alim, lagi-lagi keimanan dikaitkan dengan ilmu, yang berilmu. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu uryan, iman itu telanjang, wa libasu at-taqwa, dan pakaiannya itu adalah takwa, wa zinatuhu al-haya, dan hiasannya itu adalah sifat malu, wa samratuhu al-ilmu, dan buahnya adalah ilmu. Dari semua yang disebutkan di sini tentang iman, ada yang libasnya, pakaiannya, ada juga perhiasannya, dan ada juga buahnya atau hasilnya. Jadi dari tiga itu, yang jelas yang kita butuhkan itu adalah hasil, dan ternyata hasil daripada keimanan itu adalah al-ilmu. Bukan berarti yang lain tidak penting seperti takwa dan haya, tidak ya. Cuma Imam Al-Ghazali mengutip riwayat ini
beliau mau fokuskan perhatian kita kepada hasil atau buah, yaitu ilmu pengetahuan, buah daripada iman. Ini keistimewaan ilmu pengetahuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Sedekat-dekatnya manusia dari derajat kenabian adalah mereka ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu, wal jihadi, dan orang-orang yang berjihad. Ya. Amma ahlul ilmi, adapun orang-orang yang berilmu itu, fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusul. Mereka menuntun orang-orang ala ma ja'at, atas apa yang datang bihi dengannya para utusan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa langsungnya disebut dengan risalah Allah, sesuai dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahlul jihadi, dan adapun orang-orang yang berjihad, fajahadu bi asyafihim, mereka berjihad dengan senjata-senjata mereka, ala maja'at bihir rusul, atas apa yang datang dengannya utusan Allah Subhanahu wa taala, atau sesuai risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama mengembang risalah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mengembang risalah Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para utusannya, maka mereka itulah adalah orang yang dekat dengan derajat kenabian atau derajat utusan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Matinya satu kabilah, satu marga, satu kelompok, aisaru itu lebih ringan, min mauti alimin, lebih mudah, lebih ringan daripada matinya orang yang berilmu. Saking hebatnya, saking pentingnya orang berilmu itu, bahkan di hadis ini mengatakan satu saja yang mati daripada orang yang berilmu itu sudah berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu berbanding dengan matinya sekelompok, bukan satu orang, satu kabilah. Ini keistimewaannya orang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-nasu ma'adinun, manusia itu adalah tambang. Perumpamaannya seperti itu, kama'adini dhahabi wal fiddah, seperti tambang emas dan tambang perak. Maksudnya setiap manusia itu punya potensi, ya, kurang lebih seperti itu. Fa khiyaruhum, nah sebaik-baik mereka fil jahiliyati, di zaman jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu, adalah yang terbaiknya mereka di dalam Islam, artinya setelah masuk Islam, idza faqahu, apabila mereka paham di dalam agama. Kalau kita mau cari sebelum Islam, ya, siapa sih orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang-orang yang masuk Islam, kemudian di dalam Islam tidak cukup hanya sekadar masuk Islam, dikaitkan lagi mereka paham di dalam agama. Nah, orang yang seperti inilah orang terbaik di zaman jahiliyah. Kalau kita mau posisikan mundur dia kembali, ya siapa yang dimaksud? Ya seperti, ya banyak, ya seperti baginda Abu Bakar, baginda Umar, baginda Utsman, Ali, dan seterusnya, sahabat-sahabat yang mendapatkan zaman transisi, ya, dari jahiliyah kepada Islam. Poinnya Bapak Ibu sekalian, penekanannya yang ingin mau ditekankan ada Imam Al-Ghazali adalah di kata idza faqahu, apabila mereka paham, atau bahasa langsungnya apabila mereka berilmu, berpengetahuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama bidamis syuhada, ya. Ditimbang di hari kiamat nanti tintanya para ulama dalam menulis buku, dalam menulis karya, menulis kitab dan semacamnya, bidamis syuhada, dengan darahnya para syuhada, orang yang mati syahid. Kalau saya tidak salah Bapak Ibu sekalian, ya, di sini tidak diteruskan anunya hadisnya, kalau saya tidak salah, fayarjahu midadul ulama ala damis syuhada, maka lebih beratlah tintanya para ulama berbanding dengan darahnya para syuhada. Jadi keistimewaan al ulama, orang yang berilmu, melebihi keistimewaan syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini secara tidak langsung ingin mentafsir hadis yang sebelumnya, ya. Hadis sebelumnya itu tidak ada perbedaan, ya, di sini
aqrabun nasi min darajatin nubuwah, ya, tidak ada perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang berilmu dengan orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak ada siapa yang melebihi antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian hadis di sini ini menegaskan itu, menjelaskan itu bahwa para ulama masih melebihi para syuhada. Khair. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnah. Siapa yang menghafal ala ummati, atas umatku, hafal tentunya tahu, dari atas umatku 40 hadis minas sunnati, daripada sunnah, hatta yuaddiyaha ilaihim, sehingga ia tunaikan hadis tersebut ilaihim, kepada mereka, kepada umatku, dia sampaikan apa yang dia hafal, apa yang dia ketahui. Kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati. Luar biasa, aku yang kelak akan menjadi pembelanya, wa syahidan, dan saksinya di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai saksi dan pembela dia di hari kemudian. Ini orang yang berilmu dan menyampaikan ilmunya, mengamalkan ilmunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hamala atau hamila min ummati arba'ina hadisan, siapa yang membawa, yang menanggung dari umatku 40 hadis, dia bawa hadis tersebut dalam artian dia amalkan, laki Allah azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman, maka dia akan berjumpa dengan Allah azza wa jalla di hari kiamat nanti sebagai seorang faqih, aliman, seorang alim. Statusnya di hari kemudian orang yang tahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya, status mereka adalah status posisinya posisi faqih, posisi alim. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla, siapa yang tafaqqaha, yang paham, ya, belajar memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, kafahullahu ta'ala ma'ahammahu, maka Allah akan cukupkan apa yang dia inginkan, apa yang dia risaukan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merezekikan dia dari sisi yang tidak dia duga-duga, ya, biasa diartikan seperti itu, atau rizqan katsiran kalau dalam tafsir Jalalain. Min haitsu la yahtasib, rizqan wasi'an, rezeki yang banyak. Kafahullahu ta'ala ma'ahammahu. Nah, ini siapa mereka? Man tafaqqaha fi dinillah, orang yang paham dalam agama Allah, orang yang berilmu dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, Allah pernah mewahyukan azza wa jalla kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, ini wahyunya, wahai Ibrahim, inni alimun, sesungguhnya aku itu maha alim, maha berilmu, uhibbu kulla alim, dan aku cinta setiap orang yang berilmu. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sudah banyak sekali ini riwayatnya Bapak Ibu sekalian tentang fadilatul ilmi. 2-3 riwayat saja di atas kita sudah puas sebenarnya, tapi Al-Imam Al-Ghazali tidak sampai di situ. Beliau menyebutkan lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu aminullah, orang yang berilmu itu adalah aminullah, adalah orang yang diamanahkan Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi, di muka bumi, atau orang yang diamankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Dia akan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aminullah, atau dia adalah amanahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk diperhatikan, dijaga, dirawat, dan diperhatikan hak-haknya dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Hanya orang yang berilmu saja yang dibuat seperti itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, simfani min ummati, ada 2 kelompok dari umatku, idza saluhu, apabila mereka baik, saluhan nasuh, maka baik pula lah orang-orang, masyarakat juga menjadi baik kalau dia baik. Wa idza fasadu, tapi apabila dia rusak, fasadan nasuh, maka rusak juga orang-orang atau masyarakat. Siapa dia? Al umara wal fuqaha, para pemimpin dan para fuqaha, orang-orang yang berilmu.
Keistimewaan ilmu pengetahuan di sini letaknya pada kata fuqaha, orang yang berilmu. Saking pentingnya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dijadikan sebagai tolak ukur tentang baiknya manusia. Begitu juga tentunya dalam keburuknya manusia. Artinya saking berartinya ini, kurang lebih seperti itu kedua orang ini, yaitu pemimpin dan orang berilmu. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ata alayya yaumun, apabila datang kepadaku, ke atasku satu hari, la azdadu fihi ilman, yang tidak aku bertambah pada hari tersebut ilman, keilmuanku, yuqarribuni ilallahi azza wa jalla, yang mendekatkanku kepada Allah azza wa jalla, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaum, maka tidak akan diberkahi li kepadaku pada terbitnya matahari di hari tersebut. Mafhumnya, apabila aku melewati satu hari yang dimana di hari tersebut keilmuan yang mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah, maka satu hari pol itu semenjak terbitnya matahari itu adalah hari yang tidak berberkah, yang tidak diberkahi, kurang lebih seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi tabdilil ilmi alal ibadati wasyahada, dalam hal, artinya hadis ini berkaitan dengan tafdilil ilmi, ya, kemuliaan ilmu, ya, pemuliaan ilmu alal ibadati, ya, di atas atau berbanding ibadah, wasyahadati, dan syahadah. Jadi riwayat-riwayat ini akan menggambarkan tentang lebih afdolnya tafdil, ya, lebih afdolnya ilmu berbanding ibadah dan syahadah. Apa dia? Fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adna rajuli min ashabi. Keistimewaan orang yang berilmu alal abidi, ke atas orang yang abid, ahli ibadah tanpa ilmu, ya, ka fadli ala adna rajuli min ashabi, seperti kemuliaanku, kelebihanku ke atas yang paling rendahnya laki-laki daripada sahabatku, yang paling rendahnya orang-orang daripada sahabatku. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga bertingkat-tingkat afdoliyahnya, keistimewaannya, kelebihannya. Nah, orang atau laki-laki atau sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling rendah statusnya diumpamakan sebagai seorang abid, sementara orang yang berilmu itu dibandingkan atau diibaratkan dirinya sendiri, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Fandur, lihatlah, kata Imam Al-Ghazali, ya, dalam mengomentari riwayat ini, kaifa ja'alal ilma muqaranan li darajatin nubuwah. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, coba bayangkan, kata Imam Ghazali, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilmu itu sebagai perbandingan terhadap derajat kenabian. Ya, orang berilmu kafadli, seperti aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa hatta rutbatal amali, dan bagaimana di hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta rutbatal amali, menurunkan, artinya menurunkan di sini menempatkan pada posisi yang di bawah, ya, yang rendah, al-amal al-mujarrad anil ilmi, pengamalan, ya, ibadah yang kosong daripada ilmu pengetahuan, atau bahasa hadis tadi sebut dengan al-abid, seorang abid beramal tanpa ada ilmu pengetahuan. Allah posisikan, Allah hak ke bawah, sedangkan orang yang berilmu Allah angkat sederajat dengan dia, kurang lebih seperti itu. Wa in kana al-abidu la yakhlu an ilmin bil ibadati allati yuwadibu 'alaiha, ya. Wa in kana, walaupun faktanya seorang abid itu sebenarnya, kata Imam Ghazali, la yakhlu, dia tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah kosong, an ilmin bil ibadati, akan ilmu terhadap ibadah, allati yuwadibu 'alaiha, yang ia selalu laksanakan, yang selalu dia amalkan, selalu ia perhatikan. Walaulahu, andai kata tidak ada ilmu itu lam takun ibadah, maka dia tidak dianggap, tidak dikategorikan sebagai ibadah. Artinya ini Imam Al-Ghazali ingin menekankan bahwa yang ahli ibadah saja, yang sebenarnya dalam ibadahnya itu ada ilmu di situ,
walaupun ilmu itu ya ilmu standar saja, ilmu pengetahuan tentang yang berkaitan dengan ibadah itu saja, orang yang seperti ini saja derajatnya sudah jauh sekali dengan orang yang berilmu, apalagi orang yang tidak ada ilmunya, pengetahuannya, kemudian beribadah secara buta, itu lebih parah lagi. Itu yang ingin ditekankan sebenarnya oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam komentar ini. Selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri. Masih berkataan dengan ahli ibadah ya. Fadlul alimi keistimewaan orang yang berilmu alal abidi ke atas ahli ibadah, ka fadlil qamari seperti keistimewaan atau kelebihan al qamari bulan lailatal badri pada malam purnama ala sairil kawakibi atas semua bintang, kurang lebih seperti itu. Jadi bintang-bintang yang lain itu tidak ada artinya kalau bulan purnama itu muncul, kurang lebih seperti itu. Jadi itu derajat yang sudah kita bisa tebak perbandingannya. Saya rasa sampai di situ dulu Bapak Ibu sekalian, ini sudah banyak sekali ya, sudah panjang sekali videonya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengembangkan pengetahuan kita di dalam agama. Hadza wabillahi taufik wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa pada video selanjutnya.